Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasiswa dan para pendengar sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kuliah Pancasila yang berjudul Pengertian Pancasila dan Tujuan Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah ruh negara Indonesia. Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun, dan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu Indonesia. Insinyur Soekarno juga menguraikan dasar-dasar yang harus diuraikan dalam Pancasila. Di antaranya, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau permusyawaratan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Muhammad Yamin, kata Pancasila yang mengandung arti lima dan sila yang berarti sendi-sendi, norma-norma dan landasan atau kaidah-kaidah tingkah laku yang penting dan terhormat. Dalam ceramahnya pada tanggal 29 Mei 1945 yang berjudul Standar dan Landasan Kebangsaan Republik Indonesia, Muhammad Yamin mengusulkan 5 pedoman yang mendekati dasar-dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Kemudian, Garuda sebagai lambang Pancasila. Penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila melambangkan kekuatan dan gerakan yang dinamis yang terlihat dari sayap yang mengembang. Cengkraman kaki Garuda yang mencengkram pita putih bertuliskan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Warna emas melambangkan keagungan. Jumlah bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 17 helai yang menunjukkan tanggal 17. Bulu ekor berjumlah 8 helai yang menunjukkan bulan 8 atau Agustus. Di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 yang menunjukkan angka 1945. Kemudian tujuan Pancasila. Adapun yang menjadi tujuan Pancasila, yang pertama menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonom. Ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia. Kemudian sumber historis Pancasila. Dalam sebuah pidato, Presiden Soekarno pernah menyebutkan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hal ini dapat dimaknai sejarah memiliki fungsi penting dalam pembangunan kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa yang akan datang. Hal ini juga sejalan dengan ungkapan Cicero yang menyebutkan Historia Vitae Magistra, yang memiliki arti sejarah memberikan kearifan. Dengan sejarah, Anda akan dapat inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulang kembali kesalahan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, akan muncul pertanyaan,
mengapa kita sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami yang namanya kekalahan? Jawabannya, karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan. Kurang adanya persatuan, mudah terpecah belah, dan kalah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang persenjataan. Hasil dari politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan produk hukum yang baik guna kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sampai di sini materi kuliah terkait dengan pengertian Pancasila dan tujuan Pancasila. Akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.